Izin Pak, izin Bu, perkenalkan nama saya Gracia Siotang dengan NPM 2305030014. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pengembangan keterampilan mengajar untuk pengajaran kelas inklusif. Nah, bisa kita lihat untuk slide yang pertama yaitu pengertian kelas inklusif. Oke. Nah, apa itu pengertian inklusif? Kelas inklusif adalah kelas yang memberikan kesempatan belajar kepada semua siswa, termasuk siswa yang kebutuhan khusus dalam lingkungan yang sama tanpa diskriminasi. Nah, tujuannya adalah menciptakan pengembangan pembelajaran yang adil, ramah, dan mendukung keberagaman kemampuan siswa. Pengertian microteaching. Microteaching adalah latihan mengajar dalam skala kecil untuk melatih keterampilan guru dalam menyampaikan materi, mengelola kelas, menggunakan strategi pembelajaran, dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya rencana pembelajaran kelas inklusif. Rencana pembelajaran kelas inklusif adalah perencanaan kegiatan belajar yang mengakomodasi semua siswa, menggunakan metode fleksibel, memberikan dukungan bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, prinsip kelas inklusif yaitu yang pertama, aksesibilitas. Semua siswa dapat mengakses pembelajaran. Dan kedua, partisipasi. Semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan. Nah, guru di sini adalah menyamaratakan semua siswa di kelas. Jangan membandingkan atau memberi perhatian yang lebih kepada siswa yang lebih berprestasi. Nah, yang ketiga, dukungan. Nah, tersedia bantuan sesuai dengan kebutuhan individual. Nah, jika siswanya kurang mendengar atau kurang penglihatan, guru boleh memberi perhatian yang lebih ekstra. Nah, yang keempat, fleksibilitas, yaitu metode pengajar yang dapat disesuaikan. Nah, pada semua murid pasti memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda. Nah, guru menyesuaikan kepada semua siswa, baik termasuk siswa yang lebih pintar, kita harus menyesuaikan cara pembelajaran mereka, dan bagi siswa yang kurang perhatiannya atau kurang nangkap dalam pembelajaran. Nah, yang kelima itu kolaborasi kerjasama guru, siswa, dan orang tua yang ada di rumah. Itu lanjut ke slide yang keenam, keterampilan inti guru inklusif. Yang pertama itu observasi dalam dan asesmen, yaitu mengidentifikasi kebutuhan individual siswa. Yang kedua, memahami gaya belajar yang berbeda, monitoring perkembangan secara berkala. Nah, yang kedua itu diferensiasi pembelajaran, menyesuaikan konten proses dan produk, memberikan pilihan dalam tugas menggunakan berbagai metode pembelajaran. Kita lanjut. Yang ketiga itu manajemen kelas. Guru harus menciptakan lingkungan yang terstruktur dan aman, mengatur tata ruang yang aksesibel, lalu mengelola waktu dengan efektif. Yang keempat itu komunikasi efektif, menggunakan bahasa yang lebih jelas dan sederhana. Terus itu mengkomunikasikan visual, gambar, diagram, dan simbol. Nah, kadang hanya untuk menyamakan semua materi yang kita ajarkan nanti di kelas pasti kurang efektif hanya memakai buku paket yang tersedia oleh sekolah. Nah, sebaiknya kita sebagai guru bisa lebih kreatif dengan membuat gambar, diagram, simbol yang kita tempel di ruangan kelas, seperti simbol kali, kurang, tambah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat yaitu manajemen perilaku positif. Nah, yang pertama, guru harus mengatur kelas yang jelas secara visual dan sederhana. Yang kedua itu
guru harus menerapkan perilaku positif, rutinitas yang konsisten, struktur yang dapat diprediksi. Nah, misalnya sebelum memulai pembelajaran, guru menyuruh siswa semua untuk berdoa sebelum melakukan pembelajaran, lalu menyanyikan lagu wajib nasional dan menyanyikan juga suatu materi pembelajaran yang dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya positive reinforcement, yaitu pengaturan perilaku positif. Lalu clear expectations, yaitu ekspektasi yang dikomunikasikan dengan jelas. Behavior charts, yaitu visual untuk tracking perilaku. Cool down area untuk menenangkan diri. Prevention, yaitu fokus pada pencegahan bukan hukuman. Nah, sebelum murid kita berulah, terlebih dahulu kita lebih membuat pencegahan seperti jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kita harus membuat peraturan di kelas, jangan membuang sampah sembarangan, lalu menyediakan tong sampah. Nah, sesudah dibuat peraturan tersebut, baru ada yang melanggar, barulah kita dapat memberi sanksi atau hukuman. Nah, selanjutnya kolaborasi tim. Kerjasama dengan guru pendamping khusus atau GPK, kita harus koordinasi strategi pembelajaran. Terus itu terapi, okupasi, wicara, fisik. Nah, psikolog, asesmen, dan intervensi perilaku. Nah, untuk orang tua, komunikasi rutin dan konsisten. Untuk siswa, melibatkan dalam perencanaan pembelajaran. Dan guru, berbagi praktik terbaik. Nah, komunikasi dengan orang tua perlu dilakukan di rumah. Nah, untuk komunikasi di rumah, orang tua harus regular updates, komunikasi berkala tentang perkembangan kepada guru, dan homeschool netbook, buku menghubungkan sekolah dan rumah. Nah, sikap seorang siswa di rumah kita harus tahu sebagai guru, dan orang tua juga harus tahu sikap anak di sekolah. Nah, di situ adalah timbal balik informasi supaya dapat lebih mendukung suatu pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Nah, parent conversations, pertemuan rutin, yaitu di mana guru dan orang tua melakukan pertemuan rutin, baik itu setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Setelah itu, collaborative goal setting, menerapkan tujuan bersama. Guru harus bekerja sama dengan orang tua supaya dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan baik secara perilaku siswa ataupun pembelajaran akademik. Nah, share strategies, yaitu guru dan orang tua berbagi strategi yang akan dilakukan di rumah dan akan dilakukan di sekolah. Setelah itu, listening, mendengarkan masukan dan kekhawatiran orang tua. Guru boleh sharing kepada guru yang ada di sekolah bagaimana keluhan seorang anak yang ada di rumah. Nah, setelah itu, guru dapat mengambil tindakan atau lebih mengajarkan hal-hal yang di sharing ataupun hal-hal yang kurang yang ada di rumah untuk seorang guru dan dapat memperbaiki sikap anak. Nah, tantangan dan solusinya, yaitu tantangan yang pertama yaitu waktu yang terbatas. Terus itu sumber daya kurang pelatihan, di mana kurang pelatihan yaitu misalnya kurang pelatihan di rumah karena seorang orang tua yang ada di rumah sangat sibuk baik dalam pekerjaan, kegiatan, dan lain-lain. Resistensi dari stakeholder, beban kerja tinggi.
yaitu untuk dapat mencegah atau solusinya, yaitu mulai dari hal yang kecil. Misalnya di rumah, seorang anak harus setiap hari memiliki pekerjaan rumah yang dilakukan anak itu setiap hari. Misalnya merapikan tempat belajarnya atau meja belajarnya setiap hari. Nah, itu adalah hal kecil yang harus dibangun sejak dari dini. Nah, selanjutnya memanfaatkan teknologi. Terkadang murid-murid sudah memiliki gadget atau teknologi di rumah, tapi disalahkan gunakan karena lebih menyenangkan bermain daripada belajar. Nah, setelah itu kolaborasi dengan rekan, pelatihan berkelanjutan, dan self-care untuk guru. Selanjutnya, indikator kelas inklusif yang sukses. Semua siswa merasa diterima dan dihargai. Nah, partisipasi aktif dari semua siswa, kemajuan akademis sesuai potensi masing-masing. Setiap siswa yang ada di kelas pasti memiliki potensi yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun akademis. Jadi, kita sebagai guru harus memperhatikan hal tersebut. Hubungan sosial yang positif antar siswa. Nah, hubungan yang positif antar siswa yaitu berteman. Bagaimana sikap berteman antara seorang siswa A dan B. Jadi, guru harus memperhatikannya. Nah, selanjutnya kolaborasi efektif antara guru dan orang tua. Lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Nah, ini seringkali sedikit banyak keluhan di mana sering terjadi fasilitas yang di sekolah sangat kurang memadai. Menggunakan strategi diferensiasi yang konsisten. Oke, lanjut. Nah, untuk materi tersebut yang saya akan presentasikan itu kesimpulannya memiliki yang pertama, mindset. Percaya semua anak bisa belajar, baik secara akademis, psikologi, dan akademik. Nah, pengetahuan, pahami keberagaman kebutuhan. Nah, guru harus memahami keberagaman kebutuhan seorang siswa. Keterampilan, kuasai strategi diferensiasi, kolaborasi, bekerja sama dengan tim atau orang tua. Refleksi atau evaluasi dan perbaiki terus-menerus. Nah, sekianlah presentasi dari hasil yang saya pelajari tentang pengembangan keterampilan pengajaran untuk kelas inklusif. Jika selama dalam penjelasan saya memiliki kata atau tutur kata yang kurang bagi pendengar, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.